Baik Ibu, yang kemarin itu ayat apa Bu? Al-A'raf ya? Surat Al-A'raf ayat 80 itu 180 ya. Nah itu yang bisa sama kita dipakai tawasul Bu ya. Itu apa Bu? Asmaul Husna. Itu udah nggak usah dibahas lagi Bu ya. Itu yang terakhir Bu ya. Nah Ibu, sekarang saya tanya Ibu, siapakah yang mengatur langit, bumi beserta isinya? Allah Bu ya. Jadi yang mengatur langit, bumi dan isinya Allah. Oleh karena itu jangan jangan sok tahu Ibu ya kalau terjadi di langit Bu ya, ada peristiwa di langit tidak boleh dikait-kaitkan dengan dengan kejadian di bumi Bu ya. Umpamanya ada di langit ada ada awan, nanti hujan tuh gitu, nggak boleh ya. Itu namanya kufur kepada Allah dan beriman kepada mendung di atas Bu ya. Kalau orang-orang dulu juga, nggak orang dulu aja, sekarang juga Ibu kalau nggak belajar mau kalau ada ada burung kan gitu Bu ya. Burung kan suka muter, suka banyak gitu Bu ya, bergerombol gitu Bu ya. Nah itu bilang itu mau ada hujan gitu Bu ya, kan suka begitu Bu ya. Itu tidak boleh Bu ya, karena yang mengatur hujan adalah Allah, bukan burung itu gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi Bu, peristiwa di langit tidak boleh disangkut pautkan dengan kejadian di bumi. Nah itu kan kerjaan kita. Iya, betul. Kalau ada gledek mau hujan itu boleh Bu, nggak boleh juga. Kalau ada pelangi tuh Bu, pas banget bebejuan anak Gledek. itu ada putri. Jadi pokoknya kalau yang dibilang tidak boleh ya jangan suka kita ikut katakan itu Bu ya. Itu kan kerjaan kita dulu yang belum waktu kita belum tahu Bu ya. Ada burung tuh banyak bergerombol gitu ya. Mau hujan gitu kan, di lembur kan gitu Bu ya. Iya betul. Ada kupu-kupu, katanya ada tamu. Itu kuropat tuh ya. Jadi jangan Bu ya, paham Bu ya. Jadi peristiwa di langit Bu ya, ada peristiwa di langit tidak boleh disangkut pautkan dengan kejadian di bumi. Jelas Bu ya. Kenapa? Yang ngatur bumi, yang ngatur langit, yang ngatur segala isinya itu Allah. Gitu. Kita terima apa Bu? Terima mateng Bu ya. Iya, tinggal make doang gitu Bu ya. Jelas itu Bu ya. Jadi Ibu, Allah lah Bu ya, semata yang mengatur urusan langit dan bumi. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu itu, tidak ada yang nyamain Bu ya. Tidak ada yang menyamain, yaitu yang mengatur langit, bumi dan isinya gitu ya. Jadi kita nggak usah sok tahu. Kadang-kadang kita sok tahu. Kenapa? Nah, karena dari dulunya begitu gitu. Jadi kita kan cuma ikut-ikutan. Nah sekarang kita udah belajar, jangan suka ikut-ikutan lagi yang nggak belajar ya nggak. Iya kan, yang tahu tuh kan yang cuma yang belajar. Yang nggak belajar nggak bakalan tahu. Betul. Iya, jadi kebiasaan ibu-ibu, kebiasaan kita dulu Bu ya, sekarang kita tahu nggak boleh disangkut pautan dengan kejadian di bumi. Paham Bu ya? Iya kan. Nah, jadi apa Bu, hanya Allah yang mengatur urusan langit, bumi dan seisinya. Tidak ada yang tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang ikut seorang pun ya. Tidak ada yang ikut seorang pun membantunya ya. Membantu apa? Membantu urusan langit, bumi dan seisinya. Makanya kita jangan sok tahu ada ini, mau ini, ada ini, mau ini. Enggak Bu ya. Udah kita kita terima apa adanya aja. Paham tuh Bu ya? Baik. Nah, kita lanjut Bu ya. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun. Apa Ibu saham itu? Tidak membantu apa-apa. Ya. Beres. Iya. Tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Enggak ada kan? Iya, hanya
saham. Kayak perusahaan itu kan Saham itu bantuan Bu ya. Iya. Saham itu bantuan, nggak butuh bantuan Allah Bu ya. Jadi saham itu bantuan, tidak Bu ya. Jadi tidak butuh bantuan dan tidak ada yang membantu, dan Allah juga tidak minta bantuan gitu ya. Makanya dan mereka Bu ya tidak mempunyai suatu saham pun. Merekanya manusia Bu ya, tidak mempunyai saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Allah sendiri yang menciptakan, tidak ada yang ngebantuin gitu artinya Bu ya. Nah, ini surat Saba Bu ya. Surat Saba Bu ya, ayat 22 Bu ya. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun. Jadi tidak mempunyai andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi ya. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Jadi tidak ada yang menjadi pembantu Allah Bu ya. Tetap Allah itu dengan tangannya sendiri ya, menciptakan segala sesuatu. Allah dengan tangannya sendirian Bu ya. Tidak minta bantuan, tidak minta pertolongan gitu. Paham tuh Bu ya? Ya. Makanya jangan sok tahu masalah yang goib gitu, jangan begitu Bu ya. Enggak boleh. Yang tahu yang goib hanya Allah. Nanti di bawahnya Bu ya. Surat apa barusan Bu? Saba ayat berapa? Saba ayat 22. Iya tak Bu? Iya, Saba itu 22. Udah Bu ya. Nah, sekarang Bu ya. Saba Bu ya. Saba. Pak kasih paten koma itu ya Bu. Iya. Saba. Ajar ya Saba. Iya. Saba enggak. Itu dua harokat baknya Bu ya. Mad asli Bu ya. Baik, kita lanjut Bu ya. Saba. Ayat 22. Baik. Ibu semuanya udah tahu Bu ya siapa nabi kita Bu? Nah, jadi nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW Bu ya. Jadi katakanlah nabiku itu adalah Muhammad bin Abdullah gitu ya. Nah, tulis aja Muhammad bin Abdullah, nggak usah sampai banyak binnya Bu ya. Yang ada di sini aja saya sampaikan Bu ya. Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu bapaknya Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad itu Abdullah ya. Kemudian bin Abdul Muthalib, kakeknya Bu ya. Kakeknya bin Abdul Muthalib. Kemudian bin Hashim, buyutnya Bu ya. Buyutnya bin Hashim Bu ya. Bin Abdul Manaf. Udah sampai segitu aja. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Bin Abdul Manaf. Bin Hashim dulu. Bin Hashim. Dan keliru ini mah namanya juga ini apa namanya pansa kaki Bu ya, silsilah Bu ya. Bin Hashim. Bin Abdul Muthalib bin Hashim. Iya. Pakai H ya. Ha pakai shin. Shin itu sa sama ya ya. Bin Hashim. Hashim. Mantu Ibu. Abdul Manaf. Ya, bin Abdul Manaf. Nah, udah sampai situ aja Bu ya. Nah, ini Ibu. Jadi Rasulullah itu keturunan Rasulullah itu suku Quraisy Bu ya. Manaf. Bir Abdul Manaf Bu ya. Yang Allah pilih dari Quraisy ya. Yang Allah pilih dari Quraisy. Dari suku Quraisy Bu ya. Yang Allah pilih dari Quraisy. Ya, yang Allah pilih dari Quraisy. Sedangkan Quraisy itu di antara keturunan Ismail, Bang ya. Yang utama Dari Quraisy ya, Bang. Keturunan dari siapa? Ismail.
Iya, dari keturunan Ismail, dari keturunan Ibrahim Bu ya. Kenapa di sini keturunan Ismail? Karena Ismail yang ada di apa Bu? Yang ada di Mekah. Udah? Udah. Dari Quraisy udah. Nah, sedangkan Quraisy itu Itu keturunan di antara keturunan Ismail, ya. Di antara keturunan Ismail yang utama. sedangkan Quraisy itu turunan di antara keturunan Ismail yang utama. Iya, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad Bu ya. Iyanya itu Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad Bu ya. Diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah kepada golongan diutus oleh Allah kepada golongan manusia dan jin. Ya, nanti kalau udah selesai baru saya jelasin Bu ya. oleh Allah dari oleh Allah Iya. Dari manusia dan jin. Kepada golongan manusia dan jin. pada golongan Manusia dan jin. manusia dan jin Diturunkan kepadanya kitab Al-Qur'an. diturunkan Kepadanya kitab Al-Qur'an dan hikmah sunnah. diturunkan kepadanya Kitab Al-Qur'an, hikmah sunnah dan hikmah sunnah. Ia mengajak manusia dia mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah, dikit lagi Bu, hanya untuk Allah, dan meninggalkan hanya untuk Allah, mengajak manusia ibadah untuk Allah hanya untuk Allah, ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan atau peribadahan ya kepada selain Allah. Peribadahan kepada selain Allah. dan meninggalkan itu Bu. Ya, meninggalkan peribadahan Dan meninggalkan ibadahan kepada selain Allah. Dari menyembah berhala, batu, menyembah berhala, batu, pohon, para nabi, komanya koma Bu ya, bukan ditulis koma. jangan terus koma gini aja pohon Pohon, para nabi, dikit lagi, orang-orang soleh, orang-orang soleh malaikat, dan yang lainnya. Udah selesai. Nah, baru kita sampaikan Bu ya, mudah-mudahan bisa, bisa selesai ini menyampaikannya Bu ya, soalnya waktunya juga. malaikat
Ya makanya besok mah ibu ayatnya yang panjang-panjang baca berdua bu ya. Iya. Jadi Dapat kita pelajarannya nggak biar banyak. baik ibu ya. Katakanlah nabiku itu adalah Nabi Muhammad bu ya. Bin Abdul Muthalib ya, bin Abdul Muthalib, bin Hasim, bin Abdul Manaf, yang Allah pilih dari suku Quraisy bu ya. Nah, jadi ibu Rasulullah itu turunan Quraisy bu ya, yaitu turunan dari Nabi Ismail gitu bu ya. Yang adanya di Quraisy, adanya itu di Mekah gitu ya. Beda dengan anak yang satunya, kakak adiknya malah ya. Adiknya apa kakaknya kalau gitu ya? Yang Ishak itu. Ishak. Iya, kakaknya apa adiknya? Adiknya kan duluan Ismail ya Bu, lahirnya. Duluan Ismail ya, Iya. tapi kan anak dari yang tua. Iya. Nah gitu bu ya. Iya kan anak dari yang tua, anak Siti Sarah. Iya. Yang nggak tahu kakaknya apa adanya gitu ya. Nah, kalau dibilang kakaknya karena emang dari istri yang pertama. Kalau dibilang adiknya karena emang lahirnya belakangan. Ya udah. Udah. Gitu bu ya. Nah, jadi kalau Nabi Ismail itu adanya di Arab, di Mekah bu ya. Nah, karena waktu itu di apa namanya ditinggalkan di Mekah bu ya, di lembah bu ya. Nah kemudian ya keturunan Ismail yang utama ya bu ya. Terus nah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada golongan manusia dan jin bu ya. Jadi ibu kalau jin itu bernabinya kepada manusia bu ya. Dari golongan jin tidak ada nabi bu ya, paham tuh bu ya. Jadi jin bernabinya kepada manusia. Nah zaman Rasulullah Muhammad SAW ya bernabinya ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham tuh bu ya. Nanti kalau kurang jelas ibu tanyain aja bu ya. Nah kemudian diturunkan kepadanya, nyanya kepada siapa? Rasulullah, yaitu Al-Quran. Dan apa? Hikmah, itu sunnah bu ya. Kalau Al-Quran diturunkan dari Allah, kalau hikmah sunnah yaitu dari Rasulullah sendiri gitu ya, yang dikatakan hadis bu ya. Nah kemudian ia mengajak manusia. Nah ianya di sini Rasulullah ya, mengajak kepada manusia itu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah aja ya. Hanya untuk Allah semata gitu bu ya. Kenapa? Ya emang dari dulu juga orang musyrik banyak bu ya. Banyak orang musyrik. Sampai saat ini juga banyak orang musyrik gitu bu ya. Paham tuh bu ya. Nah jadi kita ibadah itu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada embel-embel itu ininya bu ya. Ibadah mengikhlaskan yaitu hanya untuk Allah. Tidak boleh ada embel-embelnya bu ya. Dan meninggalkan peribadahan bu ya. Nah di sini kan disuruh apa bu? Meninggalkan yaitu peribadahan kepada selain Allah. Pada saat ini banyak enggak ibu yang namanya beribadah bu ya, apa namanya nurut gitu ya? Iya. Jadi bukan hanya kepada Allah aja, malah dibarengin dengan yang lain gitu ya. Ya seperti kemana numpang-numpang gitu ya. Itu kan mereka juga sholat kan menyembah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada setan. Itu tidak boleh. Tidak boleh bu ya. Jadi kita hanya takut kepada Allah saja bu ya. Jadi apa bu? Disuruh apa bu? Suruh meninggalkan ya peribadahan kepada selain Allah. Jangan. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah bu ya. Kemudian dari menyembah berhala bu ya. Jadi menyembah berhala. Sekarang berhala nggak ada, tapi berhalanya kuburan. Itu di YouTube banyak bu ya.
Di YouTube itu banyak segala skala ibadah itu Bu ya. Kemudian dari dulu juga emang ada orang yang menyembah batu gitu Bu ya. Ada kan? Sekarang juga ada nggak? Ada. Kenapa? Di situ katanya takut atau apa namanya ada setannya, nanti dikasih sesajen. Ini aturan mah kemarin pelajaran si itu Mama Ipul ya. Nah, jadi apa namanya nyembah apa namanya ada batu dibilang ada setannya, kemudian ditaruh sesajen, itu kan menyembah juga kan. Kemudian pohon pada zaman dulu ada, saat ini juga masih banyak. Di pohon-pohon gede ada sesajen itu masih banyak Bu ya, masih banyak itu Bu ya. Dari mana taunya? Dari YouTube. Aja, orang YouTube hajatan juga. kudu naruhin rokok. Nah gitu itu. Nah itu syirik Bu ya. Nah kemudian juga menyembah kepada para nabi Bu ya. Para nabi kan karena nabi disembah, itu juga tidak boleh. Kayak sekarang itu rame di YouTube Bu ya. Apa namanya kalau ngasih amplop ke kiainya pakai ngesot gitu Bu ya. Iya. Tanggung denge. Kalau kata bahasa, kalau peribahasanya tanggung denge Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum selesai itu Bu, tapi tanggung bukan tanggung Bu ya, udah azan.